Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pengajian kita tentang pembagian hadis dilihat dari jumlah atau kuantitas jalur riwayatnya yang terbagi menjadi 3. Pertama masyhur, yang kedua aziz, yang ketiga gharib. Untuk masyhur sudah dimaknai, kemudian masuk ke pembagian yang kedua, yaitu aziz. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Ta'rifuhu, adapun definisi daripada aziz. Nah, aziz ini kalau di dalam Al-Quran sering dimaknai dengan maha perkasa atau maha mulia. Tapi kalau aziz di dalam hadis ini berbeda. Jadi kalau di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya paling tidak dapat bermakna perkasa, dapat juga bermakna mulia, dapat juga bermakna menang. Tapi kalau di hadis ini terlihat perbedaan dengan makna yang ada di dalam Al-Quran. Lughatan secara bahasa, huwa adapun yang dimaksud dengan al-aziz sifatun musyabbahatun, merupakan sifat penyerupaan atau sifat musabbahah. Min azza ya'izzu, dari asal atau akar kata azza ya'izzu. Bil kasri dibaca kasroh ain fi'ilnya ya'izzu. Maknanya ay qalla wa nadaro, qalla sedikit, wa nadaro dan jarang. Au min azza ya'azzu, ataupun berasal dari kata azza ya'azzu. Bil fathi dibaca fathah fi'ilnya. Ay qawiya washtadda, qawiya kuat, washtadda lan banget. Jadi kalau dibaca kasroh ain fi'ilnya, maka kemudian artinya adalah qalla wa nadaro, sedikit dan jarang. Sementara kalau ain fi'ilnya dibaca fathah, maka itu artinya kuat dan semakin kuat. Wasumia, dan disebut bidzalika, dengan sebutan al-aziz, imma likillati wujudihi, karena sedikit adanya hadis atau keberadaannya hadis ahad, wa nadratihi, dan jarangnya hadis ahad. Jadi satu alasan disebut hadis ahad masuk dalam kategori jenis aziz karena memang sangat sedikit dan sangat jarang. Ada juga wa imma likuwatihi, dan ada kalanya karena memang kuatnya, kuat apanya, bimaji'ihi min tariqin akhar, disebabkan oleh adanya atau oleh datangnya datangnya jalur riwayat min tariqin akharin, dari jalur yang lain. Jadi salah satu atau yang kedua disebut aziz itu karena memang adanya kekuatan keberadaan yang memang didorong oleh jalur riwayat lain. Jadi paling tidak sedikitnya tadi ada 2. Pertama likillati wujudihi wa nadratihi, yang kedua wa imma likuwatihi bimaji'ihi min tariqin akhar, sedikit keberadaan dan kejarangannya
Yang kedua karena kekuatannya didorong oleh adanya jalur riwayat lain. Yang kedua istilahan secara istilah atau secara terminologi alla yakilla ruwatuhu anisnaini fi jam'i tabaqati sanad. Alla yakilla tidak sedikit ruwatuhu para periwayat hadis ahad dari jenis aziz ini anisnaini tidak lebih dari 2 orang, tidak lebih dari 2 fi jami'i tabaqati sanadi di semua tabaqat sanadnya. Jadi secara istilah bahwa hadis-hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan sedikitnya tidak kurang dari 2 orang di dalam semua level-level sanad. Yang kedua, yang penting dalam pembahasan aziz adalah sarfu ta'rif, ulasan tentang definisi yang dimaksudkan di atas, yakni memaksudkan musannif alla yujada, tidak ditemukan fi tabaqatis sanad, fi tabaqatin dalam setiap tabaqat, min tabaqatis sanadi dari tabaqat sanadnya, aqallu min isnaini paling sedikitnya adalah 2. Aqallu min isnaini paling sedikitnya adalah 2 orang yang didekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma in wujida fi ba'di tabaqati sanadi, apabila ditemukan pada sebagian tabaqat sanadnya ditemukan salah satun fa aktsar, lebih dari 2, artinya berarti 3 yang tentu itu lebih banyak, fala yadurru, maka itu tidak berpengaruh. Artinya bahwa tetap saja masih masuk dalam kategori aziz. Asalkan bisarti an tabqiyah, dengan syarat adanya sesuatu yang tetap, walau bisarti an tabqiyah adanya syarat yang tetap, walau tabaqatan wahidatan, meskipun ada pada level yang 1, fiha di dalam salah tadi isnan 2 orang. Jadi meskipun ada pada tabaqat 1 tapi yang salah tadi atau yang 3 tadi, yang 3 tadi tetap ada, maka itu kemudian bisa kita sebut sebagai tidak lebih dari 2 tadi. Jadi ulasan tentang definisi hadis ahad aziz ini, kalaupun katakan lebih dari 2 artinya 3, maka itu tidak kemudian berpengaruh berubah namanya, tapi tetap itu disebut sebagai ahad aziz. Li'annal ibrata, karena sesungguhnya ungkapan di aqallin terhadap sedikit, tabaqatun, yaitu paling sedikitnya adalah tabaqat. Cukup pada level 1 tabaqat saja, min tabaqatis sanadi, ada pada tabaqat sanad, maka itu masuk dalam kategori sebagai hadis ahad aziz. Jadi ungkapan yang dimaksud sedikit di situ munculnya ada pada satu tabaqat saja. Ada pada satu tabaqat, itulah kemudian bisa kita sebut sebagai sebagai khobar ahad aziz. Hada ta'rifu, adapun definisi, huwa ada yang dimaksud dengan definisi tersebut ar-rajihu, itu pandangan yang unggul atau kaul yang unggul, kaul yang rajih, kama qarrarahul hafidhu Ibnu Hajar, sebagaimana telah melakukan tahrir atau penelitian terhadap kaulnya tersebut Al-Hafidhu, seorang yang hafal hadis, Ibnu Hajar ini itu bernama Ibnu Hajar. Nah, definisi ini definisi yang kemudian rajih, yang telah dilakukan penelitian oleh seorang hafid bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian atau berpandangan sebagian ulama, innal aziza huwa riwayatus naini aw salasati,
Sebagian ulama berpandangan bahwa innal aziza, bahwa sesungguhnya hadis ahad aziz, huwa adapun yang dimaksud dengan aziz secara riwayat ini yaitu riwayat dua orang, au salasatin ataupun tiga riwayat. Orang yang dekat dengan level atau orang yang dekat dengan Rasulullah ada pada level pertama, baik setelah Rasul itu misalnya dua orang, katakan misalnya Ali bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Mas'ud, atau misalnya ketambahan satu misalnya Umar bin Khattab, itu tidak kemudian berubah, tapi tetaplah itu disebut sebagai al-aziz. Fala yafsilu anil masyhuri fi ba'di suwari, fala yafsilu, maka tidak membedakan sebagian ulama tadi terhadap al-aziz, baik yang dekat dengan Rasulullah itu dua ataupun tiga, anil masyhuri, anil masyhuri, dari definisi hadis ahad masyhur, fi ba'di suwarihi, pada sebagian bentuk daripada hadis aziz. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa aziz itu adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang. Dan bentuk ini tidak dibedakan pengertiannya dengan pengertian khobar ahad masyhur pada sebagian bentuk bentuk aziz tersebut. Yang ketiga, mithaluhu, adapun contoh daripada khobar aziz, marwahu saykhani min hadisi Anas wal Bukhari min hadisi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Contoh daripada khobar ahad aziz sebagaimana hadis yang diriwayatkan, salah satu riwayat hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menurut satu riwayat hadis dari hadis Anas. Ada juga yang meriwayatkan bahwa riwayat itu hingga ke Imam Bukhari, tapi pada sampai ke atasnya bukan pada Anas tetapi Abu Hurairah. Nah, dua ini saja itu sudah menjadi cukup untuk bisa disebut sebagai contoh daripada khobar aziz. Ma hadis rawahu, yang telah meriwayatkan terhadap khobar tersebut asy-syaikhani, dua syekh, dua guru, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, min hadisi Anas, dari hadis Anas. Riwayat hadis Anas, sahabat Anas. Wal Bukhari, dan ada juga kemudian hadis yang diriwayatkan atau yang dimukharijkan oleh Imam Bukhari, tapi ke atasnya berjalur min hadis Abi Hurairah, bersumber dari hadisnya sahabat Abi Hurairah, bukan bersumber dari sahabat Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu, semoga menambahkan rahmat Allah alaihi, kepada kanjeng Nabi, wasallam, dan semoga menambahkan keselamatan Allah kepada kanjeng Nabi. Qala, bersabda kanjeng Nabi, la yu'min, tidak dianggap beriman ahadukum, salah satu di antara kalian semua, hatta akuna, sehingga ada ahabba, lebih mencintai ilaihi terhadap ahadukum, min walidi, daripada kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wa nasi, dan masyarakat, ajma'ina, semuanya. Ini salah satu contoh daripada khobar ahad aziz, yang artinya tidak dikatakan beriman salah satu di antara kalian hingga kalian lebih mencintai daripada kedua orang tuanya, anaknya, masyarakatnya, dan semuanya yang telah disebutkan. Warwahu Anasin khotadatu, warwa dan cerita terhadap hadis tadi an Anasin. Ada juga yang kemudian warwa dan cerita terhadap hadis tadi an Anasin khotadat, an Anasin, dari sahabat Anas, khotadatu, beriwayat bernama Khotadah, wa Abdul Aziz bin Suhaib, dan Abdul Aziz bin Suhaib. Warahu, dan telah meriwayatkan terhadap hadis tadi an Khotadah, dari Khotadah, Syu'bah wa Sa'idun, dan Sa'id. Warahu, dan telah menceritakan terhadap hadis tadi an Abdul Aziz, dari Abdul Aziz bin Suhaib, Ismail bin Ulayyah, Ismail bin Ulayyah, wa Abdul Waris, dan Abdul Waris.
Warahu an kullin jama'at, dan telah meriwayatkanku terhadap hadis tadi an kullin, dari setiap satu, jama'atun, kelompok para periwayat. Pembahasan yang keempat dari Al-Aziz di sini adalah asyharul musannafati, karya-karya paling populer fihi tentang Al-Aziz. Lam yusannif, tidak menyusun atau tidak menulis ulama musannafatin khosotan, karya-karya yang khusus bil hadisil azizi, tentang hadis aziz. Jadi para ulama secara spesifik tidak menulis hadis aziz. Wadhahiru dzalika, wadhahiru, dan adapun yang muncul ya, dzalika terhadap khabar aziz likillatihi, wadhahiru, dan adapun alasan yang kuat lah, bisa seperti itu kan, terhadap al-aziz, artinya para ulama tidak menyusun itu likillati, karena sedikitnya khabar aziz, wali adami khusuli faidatin, dan dianggap tidak memberikan faedah muhimmatin, yang dianggap penting, mintilkal musannafati, dari karya-karya tersebut. Jadi kenapa kemudian para ulama tidak menyusun secara khusus tentang khabar aziz atau khabar ahad aziz? Karena alasan yang membuka salah satunya adalah karena sangat sedikitnya khabar ahad aziz tersebut di satu sisi. Di sisi lain, bahwa menyusun atau mengkompilasi atau mengumpulkan khabar ahad dianggap kurang berfaedah tentang karya tersebut, sehingga para ulama mengurungkan niatnya untuk kemudian melakukan satu penulisan terhadap apa yang disebut dengan khabar ahad. Yang ketiga, pembagian daripada ahad, yaitu al-gharibu gharib. Gharib ini kalau secara sederhana dapat juga diartikan sebagai langka atau asing. Ta'rifuhu, coba kan dilihat maknanya. Ta'rifu, adapun definisi daripada gharib lughatan secara bahasa, huwa, adapun yang dimaksud gharib sifatun musabbahatun, merupakan sifat musabbah, yaitu sifat penyerupaan, bimakna al-munfaridu awil ba'idu an aqaribi, dengan makna al-munfaridu, munfarid, sendiri, awil ba'idu, ataupun jauh, an aqaribihi, dari kerabat-kerabatnya, terisolasi, kayak layaknya sekarang, menyendiri semuanya di rumah karena adanya virus corona alias COVID-19. Mereka menjauh dari kerumunan, menjauh dari interaksi dengan yang lain karena dianggap berpotensi menular satu sama lain. Jadi gharib itu diartikan juga salah satunya ada ba'id an qaribihi, jauh dari kerabat-kerabatnya. Itu secara etimologi. Istilahkan secara terminologi, huwa, adapun yang dimaksud al-gharib, ma yanfaridu biriwayati rawin wahid. Ma hadis gharib yanfaridu, yang sendiri biriwayati, melalui riwayatnya tadi, rawin wahidun, satu seorang rawi. Jadi satu rawi, hadis yang diriwayatkan, hadis yang infirad dengan periwayatannya hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Itu namanya gharib secara istilah. Nah, bagaimana penjelasan, ulasan tentang definisi tadi? Syarhut ta'rifi, adapun ulasan definisi. Yang dimaksud, huwa, adapun definisi atau ulasan definisi itu, al hadisul ladzi yastakillu biriwayatihi syakhsun wahid. Huwa, adapun yang dimaksud dengan al-gharib, al hadisu, hadis alladzi yastakillu, yang berpisah, biriwayatihi, melalui riwayatnya, syakhsun wahidun, hanya seseorang, ya, terpisahnya imma fi tabaqatin, ada kalanya terjadi dalam satu tabaqat, min tabaqati sanadi, dari tabaqat sanad hadis tersebut, au fi ba'di tabaqati sanadi, ataupun terpisah pada sebagian tabaqat sanadnya, walau fi wahidatin, meskipun ada pada satu, meskipun ada pada level yang satu. Jadi hadis yang
diriwayatkan oleh seseorang yang memang terpisah dan terjadi pada setiap tobakot sanad atau sebagian tobakot sanad, ya, walau fi wahidatin, walaupun itu terjadi pada level, dan ini sangat memungkinkan. Wala tadurru ziyadatu ala wahidin fi baqi tabaqati sanadi li anna al-ibrata lil aqwal. Wala tadurru, dan tidak berpengaruh, aziyadatu terjadi sebuah tambahan, ala wahidin lebih dari satu, fi baqiyati tabaqati sanadi, fi baqi tabaqati sanadi, pada sisa-sisa tabaqat sanad. Jadi kalaupun misalnya ada terjadi tambahan misalnya, dan itu lebih dari satu, maka itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Kenapa? Li'annal abrata lil aqwal. Li'annal ibrata, karena sesungguhnya ungkapan tentang satu tadi, lil aqwal, menunjukkan pada sedikit, menunjukkan pada kesendiriannya, menunjukkan pada kemunfaridannya. Yang ketiga, tasmiyatu tsaniyatin lahu, nama yang kedua yang juga disematkan kepada khobar ahad gharib. Yutliku, atlaku yutliku kathiru, yutliku memutlakkan atau menganggap secara umum, ya. Kathirun, sebagian besar, minal ulama, dari para ulama, tentu yang dimaksud di sini adalah ulama hadis, alal gharibi, terhadap gharib, memutlakkan isman akharin, ya, isman akharin, yaitu nama, ya, isman satu nama, akhar yang lain. Jadi sebagian besar dari ulama menyebut khabar gharib ini, huwa, adapun yang dimaksud isman tadi, al-fardu. Ada yang menyebutnya bahwa gharib ini adalah fard. Ala annahuma, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan gharib dan al-fard mutaradifani, yaitu mutaradif, sama keduanya. Jadi yang menganggap bahwa sebagian besar ulama hadis menyebut khabar gharib itu disebut sebagai al-fard, dan itu tidak terjadi sebuah perbedaan antara istilah gharib dengan istilah al-fard. Meski sebagian besar, tentunya ada sebagian kecil. Ini sebagian kecil ini berbeda, wa ghayar, dan berbeda ba'dul ulama, sebagian ulama, bainahuma, di antara khobar dan fard tadi, ya. Faja'ala, hingga kemudian menjadikan ba'dul ulama tadi kullan, keduanya, minhuma, dari gharib al-fard, menjadikan nau'an, satu jenis, mustaqillan, yang tersendiri. Jadi ada sebagian ulama yang kemudian berbeda dengan sebagian besar tadi, di mana menjadikan antara gharib dan fard ini sebagai satu jenis yang berbeda. Nah, bagaimana dengan Ibnu Hajar misalnya? Lakinnal hafidh Ibnu Hajar, akan tetapi, atau namun demikian, Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani ya'idduhuma mutaradifaini lughatan wa istilahan. Ya'idduhuma, memandang Ibnu Hajar, huma, terhadap istilah gharib dan fard, mutaradifaini, dua hal yang sama, lughatan, baik secara bahasa, wastilahan, maupun secara istilah. Akan tetapi Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani menganggap istilah gharib atau istilah hadis ahad gharib disebut fard itu adalah sesuatu yang sama, baik secara bahasa maupun secara istilah. Meski demikian, apa yang dikatakan Ibnu Hajar juga tidak mutlak. Karena kata Ibnu Hajar, illa annahu qala, kecuali bahwa sesungguhnya Ibnu Hajar qala, berkata Ibnu Hajar, inna ahlal istilahi ghayaru bainahuma min haitsu kasratil istimalihi wa qillatihi fal fadu aksar. Kecuali bahwa sesungguhnya Ibnu Hajar, inna ahlal istilah, bahwa sesungguhnya ahli istilah, ahli yang mendefinisikan secara terminologi, ghayaru, membedakan mereka, bainahuma, di antara al-fard dengan al-gharib, membedakan min haitsi kasrati
kasratil isti'mali, dilihat dari banyaknya penggunaan, wa qillatihi dan sedikitnya, fal fardu aktsaru ma yutlikuna 'alal fardi mutlaq. Nah, kecuali ahli terminologi tadi membedakan di antara al-gharib dengan al-fard itu dilihat dari penggunaan baik atau sedikitnya, maka paling tidak berkisar ada pada fal fardu aktsar. Maka fard itu lebih banyak ma yutlikunahu ma yatlukuna. Saya ulangi, fal fardu aktsaru ma yutlikunahu, fard itu lebih banyak dianggap umum ya daripada fardul mutlak. Wal gharibu aktsaru ma yutlikunahu ala fardin nisbi. Sementara yang dimaksud gharib lebih banyak, ada yang mengatakan ulama bahwa gharib ya, lebih banyak dianggap mutlak ketimbang dari fardu nisbi. Fal fardu aktsaru, adapun istilah fard aktsaru ma yutlikunahu, lebih banyak dianggap secara umum ketimbang alal fardil mutlaki, ketimbang fardul mutlak. Wal gharibu aktsaru ma yutlikunahu ala fardin nisbi. Dan sementara istilah gharib lebih banyak dianggap mutlak ketimbang istilah fardu nisbi. Aksamuhu. Yang keempat, hal yang penting daripada pembahasan gharib, aksamuhu, adapun bagian daripada gharib. Yuqassamul gharibu binisbati li mawdi'it tafarrudi fihi ila qismain. Yuqassamu, terbagi al-gharibu gharib binisbati secara nisbahnya li mawdi'it tafarrudi, pada tempat tafarrud, fihi di dalam gharib, ila qismain, terbagi menjadi dua. Jadi gharib secara nisbah dilihat dari segi tafarudnya, maka terbagi menjadi dua. Huma, adapun yang dimaksud dengan qismain, gharibu mutlakin gharib mutlak, wa gharibu nisbiin gharib nisbi. Pertama gharib mutlak, yang kedua gharib nisbi. Apa ini gharib mutlak dan gharib nisbi? Al gharibul mutlak, adapun gharib mutlak, awil fardul mutlak, atau disebut sebagai fardul mutlak. Kalau tadi menyamakan antara gharib dengan fardul mutlak, sebagaimana tadi dikatakan oleh sebagian ulama, ya, oleh sebagian ulama, oleh mayoritas ulama, maka ta'rifu, adapun definisi daripada gharib mutlak atau fardul mutlak, huwa, adapun yang dimaksud definisi itu, maka natil gharabatu fi asli sanadi, ma khobar kanat, yang ada khobar al gharabatu, kegharibannya, fi asli sanadihi, terjadi pada asal sanad. Fi asli sanadihi, terjadi pada asal sanadnya. Kalau terjadi pada asal sanadnya, berarti sanad yang paling ujung yang dekat dengan Rasulullah SAW. Berarti sanad yang sahabat. Aima yatafarradu bi riwayati syakhsun wahidun fi asli sanadihi. Ma khabar yatafarradu. Yatafarradu yang tafarrud, yang sendiri, bi riwayati, melalui riwayatnya syakhsun wahidun, seorang, fi asli sanadihi, pada asal sanad. Misaluhu, adapun contohnya, hadisu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, bahwa sesungguhnya sahnya amal perbuatan atau seluruh amal perbuatan, binniyati, hanya dengan niat. Tafarroda bihi Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu. Tafarroda, tafarrud, menyendiri atau sendiri, biha, dalam meriwayatkan hadis tersebut, Umar bin Khattabi, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini sendiri, tidak ada sahabat lain. Radiyah, telah meridai Allah anhu, terhadap Umar bin Khattab. Wahada, di situ ada tulisan hada wa qad yastamiru, wawunya kebalik di situ. Berarti yang dimaksud di situ adalah wahada qad yastamiru. Wahada, dan adapun hadis innamal a'malu binniyat qad yastamiru, telah terus at-tafarrud ila akhir sanad. Jadi hadis itu hingga sampai kemudian mukharrid, hingga sampai kemudian mukharijul hadis, orang yang mengkompilasi hadis, ternyata hadis itu riwayatnya hanya satu, terus tafarrud terus, tidak ada yang lain. Jadi level sahabat, level tabi'in, level tabi'in, level atba'ut, hingga sampai kepada mukharid atau pengkompilasi hadis, itu hanya satu. Itu yang dimaksud dengan wahada qad yastabiru tafarruda ila akhir sanad. Wa qad yarwihi, dan telah meriwayatkan terhadap hadis tadi, andalikal mutafarrid. Waqad yarwi, dan telah meriwayatkan terhadap hadis innamal a'malu binniyat, andalikal mutafarrid, dari mutafarrid tersebut, dari sendiri itu,
iddatun minar ruwati. Iddatun beberapa periwayat, minar ruwati dari para periwayat. Jadi memang hadis innamal a'malu binniyat ini diriwayatkan oleh oleh seorang, yaitu pada level sahabatnya Umar bin Khattab hingga sampai kepada mukharijul hadis, ya, para mukharijul hadis itu hanya satu. Yang kedua, pembagian yang kedua al-gharibun nisbi, gharib nisbi. Awil fardu nisbi atau fardu nisbi. Ta'rifuhu. Adapun definisi daripada gharib nisbi atau fardu nisbi, maka natil gharabu fi asna'i sanadi. Ma khabar kanat yang ada al-gharabatu gharibannya fi asna'i sanadihi, terjadi pada tengah-tengah sanadnya. Yarwihi, dengan gambaran yarwihi, meriwayatkan hu terhadap hadis khabar gharib nisbi, aktsaru min rawin. Aktsaru min rawin, sebagian besar rawi fi asli sanadi, terjadi pada asli sanad. Sumayan faridu, kemudian infirad diriwayatihi, melalui hadisnya, wahidun seorang an ulaika rawati, dari periwayat-periwayat tersebut. Jadi yang dimaksud dengan gharib nisbi adalah kegharibannya itu terjadi pada tengah-tengah sanadnya. Yang kebanyakan yarwihi aktsaru min rawin fi asli sanadi. Ya, yarwihi yang meriwayatkan aktsaru man, ya, aktsaru min rawin. Ya. Lebih banyak dari orang yang meriwayatkan yang terjadi pada asal sanadnya. Berarti kalau pada asal sanadnya pada level sahabatnya. Meskipun kemudian ya pada level setelahnya terjadi infirad. Misal adapun contohnya hadisu Malikin an Zuhri an Anasin. Hadis Malik an Zuhri, dari sahabat Az-Zuhri, an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya dakhala Makkah wa ala rasi al-mighfar. Anna nabiyya, sesungguhnya kanjeng Nabi, dakhala, masuk kanjeng Nabi Makkah, ke Makkah, wa ala rasihi, dan ada di atas kepalanya kanjeng Nabi al-mighfar, yaitu mighfar. Mighfar ini mayul basu tahtal baydah, sesuatu yang dipakai di atas putih. Ini menurut gambaran yang disebut di dalam Kamus Al-Misbah. Tapi ada juga yang memaknai bahwa al-mighfar itu adalah topi baja. Jadi pada saat itu ketika kemudian Rasulullah SAW hendaknya menyambut Fathi Makkah, dan tentu sebelum Fathi Makkah terjadi perang ketika dia masih berada di Madinah, lalu kemudian terjadi ke Mekah pada Fathi Makkah, ya. Nah, Rasulullah barangkali sebagai, ya tentu pada sisi lain manusia biasa yang sering saya katakan, oleh karena kemudian dia juga membawa atau memakai topi baja, yang khawatir meski saat itu kemudian belum terjadi Fathi Makkah, tapi Rasulullah tidak waspada. Karena kemudian Rasulullah ketika masuk Mekah menggunakan al-mighfar, ya, dan ini ada di dalam hadis, yaitu topi baja. Yang ketiga, sabab tasmiyati, sebab penamaan daripada gharib nisbi tadi, ya, gharib nisbi atau fardhi nisbi. Wasumia, dan disebut hadal qism. Nah, penamaan ini bi gharib nisbi, dengan gharib nisbi, di anna tafarruda, karena sesungguhnya tafarrudnya akad gharib tadi waqa'a, karena sesungguhnya tafarrud tadi, di anna tafarrud, karena sesungguhnya tafarrud waqa'a, terjadi tafarrud fihi, di dalam hadis atau fihi, di dalam khabar, binisbati ila saksi muayyanin, binisbati secara nisbahnya ila saksi muayyanin, terhadap seorang yang tertentu. Karena tafarrudnya terjadi di dalam hadis itu hanya dinisbahkan kepada orang tertentu saja, maka kemudian disebut dengan gharib nisbi. Ya, artinya kegharibannya itu, kelangkaannya itu ada pada nisbah tertentu. Oh, si fulan saja misalnya. Itu. Yang kelima, pembahasan daripada gharib, min anwa'il gharib binisbi, di antara jenis-jenis gharib nisbi, hunaka, di sana, maksudnya di sana contoh-contoh yang ada pada gharib nisbi, anwa'un, terdapat beberapa jenis minal ghorobati, dari gharib, awit tafarrud, ataupun tafarrud, yumkinu, yang mungkin, adduha, menghitung jenis-jenis tersebut, minal gharibin nisbi, yang termasuk daripada gharib nisbi. Li'annal ghorobata, karena sesungguhnya ghorobahnya,
fiha di dalam anwa, di dalam jenis-jenis gharib nisbi tadi, laisat tidak termasuk anwa mutlaqatan, tidak termasuk dalam gharib mutlaq. Wa inna ma khasala, dan sungguh dapat dianggap atau diperoleh al-gharabatu kegharibannya tersebut fiha di dalam anwa binisbati secara nisbahnya ila syai'in muayyanin, terhadap sesuatu yang tertentu. Jadi tidak bisa disebut gharabahnya mutlak, ya. Akan tetapi bisa disebut gharabahnya itu pada sesuatu yang tertentu saja atau pada orang tertentu saja. Apa kira-kira nih? Maka kemudian akan diberikan contoh di sini bahwa wahadhil anwa, adapun jenis-jenis tersebut yang dimaksud dengan gharabahnya terjadi pada syai'in muayyanin, pada sesuatu yang tertentu. Hiya, adapun hadhil anwa, jenis-jenis tersebut, ay tafarrudu thiqatin bi riwayatil hadis. Tafarrudu thiqatin, tafarrudnya periwayat terpercaya bi riwayatil hadisi, dengan riwayat hadis, kaqaulihi, seperti ucapannya ulama hadis, lam yarwihi thiqatun illa fulan. Lam yarwihi, tidak meriwayatkan terhadap hadis sikota, kepada orang terpercaya, illa fulanun, kecuali hanya si fulan. Tidak ada yang meriwayatkan hadis kepada orang yang terpercaya itu, ya, kecuali si fulan yang tadi. Jadi tertentu, si fulan yang tadi, hanya fulan saja yang berat kepada orang yang terpercaya itu. Jadi tidak ada periwayat lain, tetapi hanya si fulan. Nah, ini yang dimaksud dengan wa inna ma khasalatil gharabatu fiha binisbati ila syai'in muayyanin. Jadi gharabahnya tidak dianggap mutlak, tapi gharabahnya ada pada syai'in muayyan. Yang kedua, tafarrudu rawin muayyanin an rawin muayyanin. Tafarrudnya seorang perawi tertentu dari perawi tertentu yang lain. Kaqaulihim, seperti contoh, tafarrudu bihi fulanun an fulani. Tafarrud bihi, dengan membawa hadis tersebut, fulanun, seorang fulan, an fulanin, dari fulan yang lain. Tafarrud fulan membawa hadis tersebut dari fulan yang lain. Jadi tidak ada dari yang lainnya, tetapi hanya si fulan itu dengan fulan yang itu. Wa in kana marwiyan min wujuhin ukhra an ghairi. Wa in kana, meskipun ada marwiyan diriwayatkan an wujuhin ukhra, dari bentuk-bentuk yang lain, an ghairihi, dari yang lainnya. Meskipun terjadi dalam bentuk-bentuk periwayatan lain, tetapi tidak lebih dari hanya si fulan itu dengan fulan si itu. Tidak dari fulan yang lain, meskipun dalam bentuk yang lain periwayatannya. Atau katakan periwayatannya dalam bentuk apa, misalnya tahammulnya itu menggunakan apa, tapi yang jelas bahwa orangnya hanya itu dan yang satunya hanya itu. Gitu. Yang ketiga, tafarrudu ahli baladin au ahli jihatin. Tafarrudnya ahli kawasan atau orang dari kawasan tersebut, atau ahli jihatin, atau orang dari arah tersebut. Kaqaulihim, seperti ucapannya para ulama hadis, tafarruda bihi ahlu Makkah. Tafarruda, tafarrud bihi, terhadap hadis tersebut, ahlu Makkah, ahli Makkah. Jadi, ahlu Makkah tafarrud hadis dengan hadis ini, ya. Ahlu Syam, ya, ataupun ahlu Syam. Tidak ada penduduk lain yang meriwayatkan hadis kecuali ahli Makkah atau kecuali ahlu Syam tadi, ya. Tidak ada penduduk yang lain. Nah, ini disebut dengan tafarrud ahli baladin atau ahli jihatin. Tafarrudu ahli baladin atau jihatin an ahli baladin, ataupun tafarrud ahli bilad atau jihatin atau an ahli baladin. An ahli baladin, dari penduduk suatu negara, atau jihatin ukhra, ataupun dari kawasan ataupun dari arah lain. Qaulihim, seperti ucapannya ulama hadis, tafarrudu bihi ahlul basrati. Tafarrud terhadap hadis tersebut ahlul basrati, ahlul basrah, an ahlil madinati, dari ahlul Madinah. Tafarrud ada dari ahlul basrah, hanya dari ahlul Madinah, tidak ada dari yang lain. Au tafarrudu bi ahlus Syam an ahlul Hijaz, ataupun ahlus Syam mendapatkan hadis yang hanya dari ahli Hijaz saja, tidak juga dari penduduk yang lain. Dan ini sangat memungkinkan, ya. Dan tentu kenapa kemudian memungkinkan? Terjadi pada Rasulullah SAW sudah meninggal, maka kemudian sahabat menyebar
Nah, penyebaran inilah yang kemudian satu sama lain tidak ketemu. Bagi orang yang kemudian misalnya dari berpusat dari Madinah lalu kemudian dia menyebar, dia nggak punya murid kemana-mana, maka itu sangat memungkinkan apa yang dikatakan oleh, misalnya katakannya ada yang di Irak misalnya, lalu kemudian tidak akan bertemu apa yang ada di Madinah. Nah, itu sangat memungkinkan. Maka terjadilah kemudian apa yang disebut dengan tafarud ahli balad atau tafarud ahli jihad. Yang keenam, pembahasan yang keenam, taksimu akhorin lahu, pembagian yang lain ya, terhadap gharib. Qasama membagi al-ulama al-ghariba terhadap gharib min haitsu gharabati sanadi, dilihat dari gharibnya sanad awil matni ataupun matan. Ulama membagi gharib dilihat dari keghariban sanad atau keghariban matan, membagi ila gharibi matnan wa isnadan, terhadap gharib baik secara matan maupun gharib secara sanad. Wa adapun gharib secara matan dan secara sanad, al hadisul ladzi tafarrada bi riwayati matnihi rawid wahid. Wa adapun gharib dilihat dari secara matan dan secara sanad, al hadis yaitu hadis alladzi tafarrada, yang tafarrud bi riwayati matnihi dengan riwayat matannya rawid wahidun, yaitu seorang rawi yang sendiri. Jadi hadis yang dengan periwayatan matannya diriwayatkan oleh seorang secara tafarrud, maka itulah yang kemudian disebut dengan gharib matan dan sanad. Yang kedua, dari bagian dari gharib adalah gharibun isnad dan la matna. Gharib secara sanad tetapi tidak secara matan. Kahadisi rawa matanahu jama'atun minas sahabati. Kehadisin seperti hadis rawa yang telah meriwayatkan atau rawiyah yang telah meriwayatkan matanahu terhadap matan hadis tersebut. Siapa yang meriwayatkan? Jama'atun, sekelompok ulama. Di sini disebutkan minas sahabati, dari sebagian sahabat. Nah, sebagian sahabat meriwayatkan matannya, tapi sebagian yang lain tidak meriwayatkannya. Maka kemudian disebut dengan gharib secara sanad, tetapi tidak secara matan. Infarada wahidun biriwayati an sahabin akhar. Infarada munfarid wahidun, seseorang biriwayati melalui riwayatnya an sahabi akharin, dari sahabat yang lain. Wa fihi, dan terdapat pada contoh gharib isnad dan la matnan, yaqulu mengatakan, wa fihi dalam konteks pembagian hadis gharib secara sanad tidak secara matan, yaqulu mengungkapkan, yaqulu mengatakan at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi punya kitab Sunan at-Tirmidzi atau Jami' at-Tirmidzi, gharibun min hadal wajh, gharib min hadal wajh, dari jenis atau bentuk ini. Jadi salah satu ungkapan yang menggambarkan gharib sanad tapi tidak secara matan, Imam Tirmidzi mengatakan gharibun min hadal wajh. Hal penting dari pembahasan gharib yang ketujuh, min madhanil gharib, sebagian yang diduga khabar gharib. Ai mimmakani wujudi amsilatin katsiratin, mimmakani wujudin, dari tempat keberadaan contoh-contoh yang begitu banyak, lahu terhadap khobar yang diduga gharib. Salah satunya adalah Musnadu Bazari, ya, kitab musnadnya Imam Bazar. Yang kedua Al-Mu'jamul Awsat lit-Tabrani, karyanya kitab Mu'jamul Awsat lit-Tabrani, karyanya Imam Tabrani. 8 yang juga masuk kategori penting penginformasian tentang karya yang populer terkait khobar gharib, khobar ahad gharib, asyharul musannafati fihi, karya-karya paling populer fihi tentang ahad gharib tadi, ya. Pertama, Ghoraibu Malik, karya Ghoraibu Malik li Daruqutni, karya Imam Daruqutni. Al-Afradu li Daruqutni aidan, demikian pula karya yang berjudul Al-Afrad di Daruqutni, karya Imam Ad-Daruqutni. Yang ketiga, As-Sunanu allati tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlu baldatin li Abi Dawud as-Sijistani, karya tentang As-Sunan allati tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlu baldatin li Abi Dawud as-Sijistani, karyanya Abu Dawud as-Sijistani. Jadi beberapa karya ada juga yang diduga khabar gharib, tapi ada juga yang memang populer, kumpulan-kumpulan daripada khabar gharib. Nah, di sini disebutkan kalau yang termasuk daripada khabar-khabar yang diduga gharib,
Itu salah satunya Musnad Bazzar dan Mu'jamul Awsat. Ya, Mu'jamul Awsat. Dan sementara yang dimaksud dengan Gharib Ahad yang masuk dalam kategori karya-karya populer, pertama Gharib Ibnu Malik, Al-Afrad dan As-Sunan allati tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlul baldah. Yang ditulis oleh pertama Gharib Malik Ad-Darqutni, Al-Afrad Ad-Darqutni, dan yang ketiga As-Sunan tadi ditulis oleh Abu Dawud As-Sijistani. Nah, inilah yang terakhir tentang bagian daripada khobar akad. Dikembali lagi bahwa secara secara ringkas bahwa khobar akad ya, khobar akad ini terbagi menjadi tiga. Pertama khobar akad masyhur, yang kedua khobar akad aziz, yang ketiga adalah khobar akad gharib. Jadi dilihat dari kuantitas atau dilihat dari jalur jalur kuantitasnya ya, hadis dapat dibagi menjadi pertama mutawatir, yang kedua adalah ahad. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pertama mutawatir, lalu kemudian kedua masyhur, yang ketiga ada juga ahad. Tapi ini pendapat jarang sekali. Tetapi yang banyak adalah pertama yang bagi adalah mutawatir, kemudian yang kedua adalah ahad. Nah, ahadnya tadi terbagi menjadi tiga, yaitu pertama adalah masyhur, yang kedua aziz, yang ketiga adalah gharib. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan. Nah, inilah kemudian yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah pembahasan perkuliahan ilmu hadis ya, untuk semester ini sampai kepada hadis gharib. Terima kasih, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.